Kalau awal saya dari domba, kemudian dari domba kita kembangkan. Alhamdulillah ada modal, kita tambah untuk membuka toko pakaian. Nah, kita sudah ketemu dengan peternaknya. Nah, kita tanya-tanya dulu nanti. Seperti apa ya ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat dengan siang. Mas siapa? Selamat datang, dengan saya Beni Irawan dari Berkah Farm di Desa Tungklur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Oh, ini lagi ngapain ini, Mas? Hari ini, Mas? Lagi ngasih makan domba ini, Mas. Ini lagi ngasih makan domba ya? Iya. Ini breeding atau apa ini, Mas? Kalau yang ini breeding. Kalau yang ini anak sama indukannya, cempe sama indukan. Kalau ini yang proses kawin. Ini proses kawin. Iya, Oh, ini pejantannya apa ini, Mas? Jantannya kita ada Garut. Garut ya. Domba Garut. Domba Garut. Iya. Sudah berapa lama, Mas, ternak ini, Mas? Kalau ternak ini baru sekitar hampir 2 tahunan. 2 tahun Kalau ya. sebelumnya kita pakai untuk fattening atau penggemukan. Oh, Ini iya iya. nambah. Kalau pakannya apa ini, Mas? Pakannya ini, Mas? Ini pakannya kita ngeraduk sendiri atau bisa dikatakan silase. Bikin sendiri ya ini? Sendiri atau silase. Oh, Ini baru jadi nih. baru jadi baru ngolah langsung dikasihkan Langsung pakan, dikasih. alhamdulillah langsung mau. langsung mau ya. Lahap sekali juga ini, Mas, nampaknya, Mas. Ini domba-domba jenis Garut semua ya ini ya, Mas? Ini ada untuk betinanya, ada Garut, ada yang domba biasa, ada domba Texel. Loh, malah betinanya yang Texel. Kalau pejantannya Texel juga ada nggak? Ada. Oh, ada Kita juga. pejantan Texel ada di belakang. Ada di belakang, nanti kita lihat juga ya. Sementara kita lihat-lihat di sini juga. Mas, kalau ukuran kandang ini berapa ini, Mas? Ini per kotaknya 3 kali 1,5 1,5. 3 meter kali 1,5 meter. Ini panjang ini. Aslinya ini 2. Oh, gitu. Apa ini dulu kandang penggemukan ini, Mas? Iya, betul sekali. Dulu penggemukan, kemudian kita nambah untuk breeding, untuk menyesuaikan. Nah, kita buka sekatnya. Oh, jadi dulu itu penggemukan ya. Tapi sekarang penggemukan juga masih ada, Mas? Penggemukan masih ada. Ini cempe-cempenya hasil breedingan sendiri kita gemukan. Alhamdulillah kemarin sudah 1 kali jual. Oh, gitu. Setelah 1 tahun. Kalau total populasi sekarang berapa, Mas? Kalau untuk yang breedingnya sekarang sekitar 78. 78 itu indukan berapa? Indukannya sekitar, untuk indukan kurang lebih sekitar 50-60an. 50 ke 60 indukan. Sisanya jantan sama cempe. Oh, gitu. Masnya sudah menikah belum ini, Masnya? Saya sudah. Oh, sudah. Nah, kalau dengan populasi segini bisa nggak, Mas, untuk biaya sehari-hari, Mas? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga alhamdulillah bisa. Cuma untuk awalnya, namanya juga usaha, awal modalnya masih diputar. Begitu setelah penjualan dari cempenya hasil breeding, alhamdulillah untuk kehidupan rumah tangganya alhamdulillah cukup. Oh, bisa ya. Jadi, nah itu, Mas, kalau ada usaha lain nggak selain dari domba ini, Mas? Kalau awal saya dari domba, kemudian dari domba kita kembangkan. Alhamdulillah ada modal, kita tambah untuk membuka toko pakaian. Loh, toko pakaian itu dari hasil dari domba? Ya, ada sebagian. Oh, gitu. Jadi bikin toko pakaian, itu pakaian apa, Mas? Pakaian muslim atau seperti apa, Mas? Pakaian untuk cewek. Oh, untuk wanita-wanita gitu ya. Perempuan, ada buat anak-anak juga ada. Oh, itu teman-teman, dengan domba segini populasinya itu sudah bisa bikin toko kita, teman-teman. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, nah katanya orang-orang itu masih meragukan, Mas, ternak dengan pakan yang tidak ngarit, dengan pakan yang beli gitu, itu tidak menguntungkan. Apa benar, Mas? Itu biasanya dalam perjalanannya ada kesalahan, baik dari pemilihan bibit, kemudian dari pakan, kemudian juga kadang dari ketelitian kita dalam meramu domba. Domba kan juga namanya makhluk hidup ya. Jadi ternak domba itu menguntungkan asal dengan keseriusan gitu ya, Mas ya? Ya, memang serius. Nah, bagi teman-teman yang masih meragukan kalau ternak itu harus ngarit, ternak itu harus ini itu, dan ternak itu tidak menguntungkan, itu terpatahkan di
video kali ini. Nah, ini kalau ini apa Mas ini? Kalau ini tempat untuk airnya, kita buatnya apa namanya, permanen seperti Permanen. ini. Oh. Jadi ini kalau ganti air tinggal dibuka saja. Oh, ini dibuka, nanti airnya turun ke sini. Ya, langsung ke pembuangan. Ya, terus ngisinya? Isinya kita pakai drum itu. Oh, pakai drum. Nah, kalau yang di bawah sana kita pakai selang. Jalan-jalan Mas. Nah, nanti kalau isinya ambil di sini. Ya. Nah, nanti isinya ambil di sini airnya. Dari sini. Terus diambil gitu, terus dikasihkan gitu ya Mas. Kalau yang teman-teman juga bisa langsung dari keran. Selang. Pakai selang juga bisa. Ini kenapa Mas kok dibikin permanen kayak gini Mas? Lebih tahan lama insya Allah. Ini udah lebih dari 10 tahun lebih, ini hampir 12 tahun. Mirip-mirip kandang sapi Mas. Kayak gini ya. Dulu awalnya memang pengen bikin kandang sapi, di bawah itu ada. Cuma karena ada beberapa hal, akhirnya kita fokusnya ke domba. Oh, dulu malah pengennya itu ke sapi. Tapi pernah. Ternyata ke domba. Nah, kenapa Mas kok tiba-tiba memilih domba ini Mas? Untuk domba peramutannya lebih mudah, lebih gampang, makannya juga tidak begitu banyak, dan juga apa ya, posturnya nggak besar. Kalau sapi posturnya besar, disenggol aja kita sudah. Juga modalnya juga besar ya Mas ya kalau untuk sapi ya. Juga modalnya. Wah, gitulah ini teman-teman, dombanya ini hasil breedingan juga. Ini hasil breedingan sendiri ya Mas ya. Nah, ini kalau ini kok bagus, ini jenis apa ini Mas? Itu peranakan dari Texel itu. Oh, ini peranakan dari Texel ya. Kalau ini silangan Garut ini. Itu silangan Garut. Ini jantan apa betina ini? Ini jantan. Jantan ya. Oh. Jantan. Ini mungkin nanti digemukkan untuk idul kurban juga atau? Persiapan kurban bisa ini. Oh, kurban sebentar lagi, setengah tahun ya. Nah, ya cepat sekali Mas sekarang Mas. Iya. Dari kemarin lebaran, sekarang lebaran lagi sudah. Iya. Ini juga hasil peranakan sini Mas. Iya, ini 3 ini. Lah itu betinanya Texel itu Mas. Texel, bagus sekali ini. Ini anaknya 3? Ya. Anak 3 dari ini semua? Cuma semuanya nyusunya apanya keluarnya kalah sama ini. Oh, ini jantan besar sekali ini juga. Iya. Oh, anaknya 3 ini teman-teman. Sebelahnya anaknya 2. Nah, ini anaknya 2 juga. Ini juga 2. Nah, ini induk. Ini kandang induk sama anak gitu ya Mas ya. Oh, rata-rata beranak berapa Mas di sini Mas? Alhamdulillah kita 2. Oh, beranak 2 sama 3 itu ya. 3 aja. Oh, ini anak juga ini? Iya. Oh. Nah, ini kandangnya kok kosong, ini kenapa ini Mas? Ini kemarin habis sapian. Ya. Indukannya kita masukkan ke kandang koloni. Oh, kita lihat di kandang koloni ya nanti juga. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya sudah bisa dibawa naik, kita naikkan lagi. Kandangnya bisa penuh. Ini indukan kalau ini? Ini ada jantan. Ini baru ini. Oh, ini baru. Ini baru persiapan untuk dikawinkan nanti. Baru pertama kali ini, belum ada setahun ini. Oh, iya. Ceweknya belum setahun ini. Nah, ini ada tanduk-tanduknya ini teman-teman. Nah, ini jantan, anaknya Garut nih. Wah. Masnya jadi setiap hari di sini ya Mas ya, di kandang sini atau seperti apa Mas? Kalau saya pribadi ya seminggu sekali. Seminggu sekali di sini. Nah, kalau yang biasa di kandang Mas? Ada karyawannya. Oh. Karyawan yang setiap hari ngasih makan. Ya. Ramut. Berapa Mas karyawannya Mas? Karyawannya cukup 1. 1 aja ya. Oh, nah kita sambil jalan-jalan di kandang yang itu Mas apa? Yang bawah. Kandang yang bawah ya. Kandang laktasi. Lewat mana ini Mas kandang laktasinya? Monggo. Nah, ini apa ini Mas ini? Ini pakan kita yang gagal. Oh, ini pakan yang gagal. Ini apa ini? Kulit kopi? Bukan. Apa ini? Apa? Sampean tahu yang buat perayaan 17 tahun? Naik apa namanya? Oh, jambe. Jambe. Pelorotan jambe. Oh, ini. Bijinya. Ini nggak bisa buat pakan ternyata. Dulu kita apa namanya? Namanya trial dan error ya. Iya. Kita nyoba bikin, ternyata gagal. Oh, gitu. Kalau ini kandang? Ini kandang laktasi. Laktasi. Jadi untuk yang hamil di sini. Hamil laktasi. Bunting di sini terus sampai beranak, nanti baru beranak dipindah ke sana. Iya, kalau anaknya kakinya sudah lumayan besar kita masukkan ke atas. Oh, ini kenapa Mas memilih tipe kandang lemprak kayak gini Mas? Ini pengalaman sendiri itu, kita banyak kematian untuk cempe itu di atas. Oh, seperti karena itu. Memang
awalnya kandangnya buat fattening ya. Ya. Jadi kakinya anak begitu lahir kan kecil, itu masuk kejepit, akhirnya mati, nggak ketahuan. Terus akhirnya dibuat kandang ini. Iya, kalaupun ketahuan biasanya kakinya patah. Oh, iya 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 iya. Ini juga ada turunan merino. Merino ya ini. Oh, ini juga sudah beranak apa mau beranak? Ini kedua. Oh, sudah kedua. Lah itu anak-anaknya. Kalau yang ini atas ini domba Garut. Domba Garut ya. Oh. Kebetulan pas satu ini anaknya. Oh, satu. Yang hitam itu, Mas? Iya, hitam putih itu. Nah, sambil kita jalan-jalan lagi, Mas, di kandang yang koloni. Ini kandang koloninya ini. Koloni ya. Kandangnya Mas Benny sangat luas, teman-teman. Ini kemarin anaknya sudah dipindah. Dipindah juga ya. Ditemukan. Oh, nah ini. Koloninya. Oh, ini di koloni ya ini. Ini satu pejantan berapa betina ini? Ini 4. 4. Kalau yang ini betinanya 10, jantannya 1. Ini jantannya Texel kalau ini? Iya. Oh, kalau yang tadi jantannya Garut, betinanya Texel. Itu biasanya keluar tanduk Mas anaknya Mas nanti? Alhamdulillah sekitar 70% itu keluar tanduk semua. Keluar tanduk. Oh. Nah, ini teman-teman, ini Texel dengan satu pejantan 10 betina. Lah kalau yang ini Mas, ini kandang apa ini? Ini sama juga koloni. Oh, ini koloni juga. Iya. Ini Texel dengan? Ini Texel semua. Oh, Texel semua. Ini pejantannya hasil ternak sendiri. Oh, pejantannya. Yang mana yang pejantannya Mas? Yang itu ya? Oh, iya iya iya. Itu. Kemudian juga ada indukan yang hasil dari kandang ini juga. Oh. Kita putar. Ya ya, oke. Kita jalan-jalan ke kandang itu juga Mas, ke kandang apa? Fatteningnya juga. Wah. Nah, ini domba-dombanya. Wih, banyak kandang yang kosong juga ya Mas ya? Iya. Ini pernah penuh Mas ini Mas? Pernah. Oh, kalau penuh berapa Mas populasinya Mas pas penuh itu? Pas penuh sekitar 320-an. 320-an ya. Nah, ini pejantannya. Oh, bagus sekali. Wah, ambing-ambingnya juga bagus juga Mas ini. Ya, alhamdulillah. Wah, padahal dengan pakan yang murah tadi ya. Iya. Nah, kita jalan-jalan lagi. Kalau mau jeruk silahkan ngambil aja sendiri. Oh, ya. ini jeruk. Ini jeruk apa ini Mas? Jeruk apa ini? Jeruk pecel ini. Pecel ini. Buat sambal kayak gitu ya. Sambal, ya. Buat pecel lele ini nampaknya enak ini teman-teman. Nanti kita ambil saja nanti. Wah, kita bagi-bagikan ke subscriber Domba Bagus ini nanti. Kita bagi-bagi jeruk. Nah, ini kandangnya untuk fatteningnya. Ini juga breeding. Oh, ini breeding sendiri. Hasil breeding sendiri. Terus digemukkan nanti dijual. Iya, ini juga hasil breeding. Oh. Iya iya. Oh, Mas, ini saya mau ngobrolin ini Mas. Kandangnya ini kenapa Mas pakai genteng kayak gini Mas? Ini kita pakai genteng supaya lebih dingin. Oh iya, saya merasakan dingin di sini. Nah, hawanya, perputaran hawanya lebih enak. Kemudian bau dari kohenya tidak begitu ada. Gitu. Tapi sudah dingin, terus di sampingnya itu juga makam ya Mas ya itu. Yang depan sana. Iya. Itu yang sana itu makam, jadi semakin merinding saya Mas. Sudah dingin dicampur dengan makam itu. Wah. Nah, kalau ini ukurannya juga sama ini Mas? Sama, 1,5 kali 1,5. Iya. Diisi berapa ekor ini Mas? Maksimal kita kasih 5. 5 ya. 5. Ini untuk betina apa jantan? Ini untuk penggemukan betina semua. Betina ya. Oh, gitu. Ini kalau ini dijualnya nanti buat satean gitu atau seperti apa Mas? Ya, kita sudah kerjasama sama teman-teman untuk pengambilannya sebagai pedaging. Oh, sebagai pedaging. Jadi udah ada kerjasama nanti yang ngambil siapa gitu ya Mas ya? Baru dicukur yang ini. Kalau pakannya juga sama Mas ini dengan kalau untuk fattening beda. Beda. Apa pakannya ini Mas? Untuk pakannya kita pakai yang kering. Ya. Ada konsentrat, ada katul, ada polar. Kemudian untuk proteinnya kita pakai jagung. Oh, gitu. Nah Mas, kalau sebelum ternak dulu jenengan usahanya apa sih Mas? Sebelum ternak saya pribadi bekerja sempat ke luar negeri. Sempat keluar negeri juga. Oh, jadi modal dari luar negeri itu dipakai untuk ternak ini atau seperti apa Mas?
Awalnya kan pengennya ibadah. Oh, pengen ibadah. Kemudian pengennya haji karena waktu itu modal dan dananya kurang. Akhirnya kita pakai solusinya TKI. Oh, TKI-nya di Arab jadinya. Kebetulan alhamdulillah nempatnya di Mekah. Di Mekah. Jadi bisa setiap tahun bisa haji. Oh, setiap tahun. Berarti sudah haji berapa kali, Mas? Berapa ya? 10 lebih deh. 10. Berarti di sana 10 tahun lebih. Iya, kurang lebihnya. Oh, 10 tahun. Jadi sudah haji dalam 10 tahun. Itu mulai umur berapa itu, Mas? Di sana, Mas? Umur berapa ya? 2008. Kurang lebih umur 23. Umur 23 sudah haji ya? Iya. Sudah 10 kali haji. Wah. Nah, Bisa terus dapat rezeki, kemudian dapat pahala juga. oh, gitu. Sudah haji 10 kali. Nah, sekarang terus akhirnya memutuskan domba ini inspirasinya dari mana, Mas? Kebetulan dulu diceritain sama saudara. Ya. Jadi saudara cerita pengen usaha domba. Jadinya kerjasama sama saudara untuk peternakan domba. Oh, seperti itu. Nah, terus akhirnya itu, Mas, ketika sudah terjun di domba ini, kan dari luar negeri, belum pernah ternak, terus ternak itu seperti apa, Mas, rasanya, Mas? Kalau waktu di Mekah sendiri sih sempat ada kenalan. Kita lihat juga pernah lihat waktu itu kan nyari domba buat akeko, buat lain-lain, buat kurban. Kita lihat-lihat baik ke pasarnya Saudi, Mekah, kemudian sama yang di apa namanya ngangonnya itu di padang pasir. Nah, Kita ini lihat. sedikit saya mau tanya, Mas. Ini banyak sekali yang tanya. Di Arab itu kan katanya dulu nabi-nabi juga peternak domba gitu ya. Iya. Nah, di sana kan gersang. Itu pakannya seperti apa, Mas, di sana, Mas? Mungkin bisa diceritakan, Mas, kalau Masnya tahu. Sekarang sudah terjun ke ternak sendiri sama lihat dulu itu agak kaget. Dulu di sana itu pakan ternak itu pakai yang hai itu yang keringan. Itu ya, keringan yang bal-balan itu Iya. di kotak besar, kemudian diangkut sama truk itu. Nah, itu cuma begitu disebar kemudian dikasih air. Itu aja udah cukup dan hasilnya pun bagus. Jadi di Arab itu pakannya hai seperti itu ya? Iya. Itu hai itu juga dari rumput atau dia Rumput-rumput. impor dari lain ya, Mas ya? Kan di sana juga gersang kelihatannya. Atau ada suatu daerah di Arab itu yang subur gitu? Kalau di Arab sendiri, Saudi Arabia, ada yang memang rata-rata itu tandus. Ya. Tapi ada juga yang sangat subur, seperti kalau dikatakan itu seperti daerah Malangnya Saudi lah. Memang daerahnya subur, pegunungannya juga sejuk, itu di daerah Abha. Oh, gitu. Ya, curah hujannya juga banyak. Nah, kebetulan ketemu dengan orang Abha. Dia bertempat tinggal di Mekah. Kemudian lihat dia ternak ada beberapa ribu ekor gitu. Makanya juga sangat mudah. Haid, kasih air gitu udah cukup. Tapi begitu diperhatikan di Indonesia kok nggak bisa ya? mungkin di sana ada doanya juga, Mas, mungkin, Mas. Nggak ada yang lain soalnya ya. Iya, karena di sana macem-macem. tinggal satu pilihan, ini adanya hai, kalau saya nggak mau makan ini adanya pasir, nanti kayak makan apa? Akhirnya dia mungkin mau. Kalau di Indonesia kan masih banyak pilihan. Menunya banyak ya. Iya, mau burger ada, mau Ada apa pecel, aja. ada soto, ada apa gitu. Iya. Silakan ya. Kalau di sana cuma satu tok ya. Iya, cuma satu aja. Yang Wah. ada dimakan gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya itu ya, Mas ya. Dengan jumlah populasi segini itu ternak domba aja tanpa usaha lain-lain pun bisa untuk kehidupan sehari-hari, Mas. Nah, bisa. Kalau untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, rata-ratanya minimal ya 50 ekor betina. Itu Insya Allah itu breeding bisa. atau fattening? Untuk breeding. Oh, untuk breeding dengan 50 Hanya breeding aja udah cukup. Oh, untuk breeding dengan 50 betina, satu pejantan atau berapa jantannya? Kalau pejantan bisa 2, 3. Bisa 2 sampai 3 ya. Bisa. Berarti asalkan dengan 40 betina itu Enggak, sudah untuk 50 itu betinanya. ya 50 betina itu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Oh, seperti Ya, yang itu. penting ditekuni. Ya. Terus itu, Mas, kasih kata-kata untuk para peternak, Mas. Kata-kata hari ini, Mas. Apa, Mas? Kata-kata hari ini, semua ilmu tanpa dipraktekkan hanya ada di angan-angan. Makanya ketika sudah punya ilmu, apalagi zaman sekarang ilmu sangat mudah ya, diobral bahkan, itu dapatkan ilmu langsung dipraktekkan.
insya Allah bisa lebih baik hasilnya dan berhasil. Oke. Oh Mas ya, satu lagi, barangkali ada teman-teman yang mau mampir ke sini, mungkin bisa dibagikan nomor HP-nya atau alamat di sini, Mas. Oh monggo. Kalau ada teman-teman yang ingin mampir, silahkan. Di sini alamatnya Desa Tungklur, dekat dengan makam Desa Tungklur. Di sini ada 2 makamnya soalnya. Kita makam Desa Tungklur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Bisa dihubungi nomor saya 08 123 44 25415. Oke, terima kasih Mas Beni. Saya sudah diizinkan jalan-jalan tur ke kandangnya ini yang sangat luas sekali. Semoga ke depan semakin berkembang kandang-kandangnya dan dombanya semakin banyak, dan mudah-mudahan juga banyak teman-teman yang terbantu oleh video ini. Nah, bagi subscriber Domba Bagus yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.